Nah, mari kita lihat dahulu yang pertama. Apa itu al-ikhtiyar? Memilih pasangan. Az-zawaju huwa ar-ribatul wathiq baina ar-rajuli wal mar'ah. Kita sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang kokoh antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaq ghalidha, yaitu ikatan janji yang diiringi dengan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, ghalidh dan sangat kuat. Itulah sifat yang diberikan oleh Allah kepada akad pernikahan. Seperti Allah mensifati janji para nabi dan janji Bani Israel untuk tidak melanggar hari Sabtu. Ada 3 di dalam Al-Quran disebut mitsaqan ghalidha. Nah, karena itu, karena dia berkarakter adalah ikatan janji yang sangat kuat, tentu dia bersifat ad-dawam. Yang dituju dari kenapa dikokohkan betul janji nikah, karena dia harus bersifat selamanya. Jadi tidak boleh dibatas dengan waktu atau muakkad. Jadi tidak sah nikah kalau ada saya setuju menikahi anak bapa selama 3 bulan. Sudah itu cerai, tidak bisa. Jadi nikah itu harus bersifat apa? Ad-dawam, berketerusan. Tidak boleh muakkad, tidak boleh berbatas waktu. Jadi kalau ada nikah muakkad, nikah yang berbatas waktu, setahun cuba lu, kalau le cocok lanjut kontraknya, tidak bisa. Hukumnya haram. Dan itu nikah batil namanya. 20 itu banyak kini yang serupa itu. Nah, di antaranya adalah yang mirip dengan nikah muakkad itu adalah nikah yang dihalalkan oleh Syiah yang disebut dengan nikah mut'ah. Bahkan kalau ada seseorang berniat di dalam hatinya, niat menikahi seorang wanita, tetapi ada kecenderungan niat yang kuat untuk membatasi pernikahan itu adalah perbuatan yang haram ditempuh oleh seseorang. Dan hukumnya haram dia maju untuk menikah dengan tujuan seperti itu. Itu makanya akad nikah itu tidak semuanya sunnah. Kan dari awal saya jelaskan, sunnah muakkadah itu adalah hukum asal. Tetapi untuk pernikahan ya'tarihil ahkamul khamsah, berlaku padanya hukum yang 5, kadang wajib, bisa haram. Di antara yang haram seseorang untuk melangkah menikah ketika dia bermaksud ingin mencelakai yang dinikahinya. Karena dulu orang yang sakit hati ke bapaknya, yang nikahi anaknya, tapi 3 bulan celik dan buat jando anaknya. Nah, kalau begitu dari awal melangkah saja dengan niat yang buruk itu haram. Tidak dibolehkan. Sebaiknya ibu-ibu maju sedikit, nanti ada yang masuk lagi, terhambat di pintu. Ini di tengah kosong. Ayo maju-maju saja, supaya jangan di pintu, kasihan orang yang baru datang. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi
karakteristik dari akad nikah itu, di samping dia adalah ar-ribatul wathiq, merupakan ikatan yang kokoh, dia wal muttasifu bid-dawami, berkarakter dawam, berkekalan atau berkelanjutan, tidak ditujukan untuk diakhiri. Jadi tidak ada nikah yang tujuannya untuk dibatasi waktu. Kalau orang awak mengecen, kok dapet janlah cara hidup. Cara hitam bilang lah hendaknya, gitu kan. Nah, karena dia bertujuan seperti itu, maka tentu segala muqawwimat, segala faktor-faktor yang menopang agar rumah tangga itu berkesinambungan dan berketerusan diletakkan oleh syariat. Nah, begitu utuhnya syariat. Bahasa lainnya, orang kadi kurang dalam satu ikatan selama-lamanya, tentu tak bisa asa basua langsung menjadi. Nah, karena itu di dalam Islam tidak ada istilah kawin paksa, apalagi tapaso kawin. Tidak ada istilah kawin paksa itu. Kenapa? Karena dia ditujukan untuk selamanya. Karena itu, apa yang menjadi faktor-faktor yang akan mendukung keberlangsungan pernikahan itu telah diletakkan oleh syariat. Cuma terkadang persoalannya adalah kita yang lalai dalam mengkaji petunjuk syarak. Dan awak ketahui cenderungannya adalah aku nikahkan anak aku terima menikahi, sah, selesai, berlek walai. Itulah kelemahan kita umat Islam. Padahal petunjuk syariat kita dalam pernikahan tidak berawal dari akad. Itu makanya kita kaji ini, itu dari dari muqaddimat. Ada muqaddimahnya. Itu yang dikatakan 3 muqaddimah: ikhtiar, khidbah, kemudian an-nazar wa ru'yah. Ada 3 muqaddimah pengantar pernikahan yang patut diperhatikan. Nah, di antara faktor pendukung agar rumah tangga itu berkelanggengan, berketerusan adalah pilih-pilihlah dahulu. Tapi jangan kelebihan pilih mana. Ada orang kelebihan pilih nak bersusu dia. Pilih. Nah, apakah memilih pasangan itu tersuruh di dalam syarak? Ya. Bagaimana tidak? Sebab akad yang akan mengikat sepasang anak manusia tadi akan berkelanjutan. Coba bayangkan 2 orang akan hidup bersama di dalam suatu ikatan yang mereka tidak mudah untuk mengungkainya dan tidak diizinkan mengungkainya begitu saja. Walaupun diizinkan talak, tetapi talak adalah jalan keluar dari persoalan yang tidak ada jalan selesainya. Daripada menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka talak adalah emergency exit, kira-kira begitu. Nah, bagaimana mengikat 2 orang kalau keduanya bertolak belakang? Dan seorang nak kaili, dan seorang nak kemudian. Dan seorang berpantang je jariang, dan seorang kalau tak pakai jariang tak makan je dah. Kalau tak disesuaikan yang seperti itu, tidak ada keserasian dan saling menerima. Kan Nabi parang saya pagi petang itu. Nah, kalau berlanjut yang seperti itu, lahir keturunan anak-anak kau jadi penonton pertikaian saja.
Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti itu? Rusak, broken home, kata. Dan perlu bapak-bapak dan ibu-ibu garis bawahi, kenakalan-kenakalan remaja hari ini yang sedang kita hadapi banyak lahir karena apa? Karena kerusakan rumah tangga dari orang tua. Jadi, jangan dikatakan sederhana dampak dari pernikahan yang tidak dipersiapkan sebagaimana yang diingatkan oleh syariat. Nah, untuk kita jangan tersalah di dalam memilih, ini belum masuk kepada bagaimana calon suami memilih calon istri, atau sebaliknya calon istri. Ini kedua-duanya, dan termasuk keluarga besar. Ini bukan hanya calon pengantin saja, keluarga besar yang bertanggung jawab, wali dan lain-lain, itu setidaknya minimal memperhatikan 3 perkara. Kalau kamu memilih, masuk milih menantu. Yang pertama, al-ibti'adu anil khudu'i lin nazawati wasyahawati al-abirah. Nah, ini sering ini. Jauhi, terseret tunduk kepada kecenderungan-kecenderungan syahwat atau godaan-godaan yang sekedar melintas begitu saja. Tanpa dipelajari terlebih dahulu. Nampak orang berpangkit tiba, layo lo kecik ibu kau nikah je nyo, sanang duit kau suat tu, tayo entah indah. Itu namanya syahwat abirah namanya. Hanya kecenderungan yang lewat begitu saja tanpa dikaji, tanpa dipelajari. Tapi karena ada melintas godaan, nah kemudian terseret oleh itu. Nah, termasuk juga karena kecantikan semata. Karena kan ada sering, bisa jadi karena melihat dia berpenampilan, pangkat dan berbagai macam, hanya abirah. Kita tidak mau mempelajarinya, mengkajinya, dan tidak mencoba untuk mempertimbangkan bagaimana kehidupan yang akan dilalui ke depan. Itu dikatakan dengan nazawat wa syahwat abirah, kecenderungan sesaat, ya, tampilan-tampilan lahiriah. Jangan seperti itu. Karena itu yajibul iqdam alaihi bihikmatin wa ru'yah. Kalau memang betul ingin mencari pasangan atau mencari menantu, majulah, memilihlah dengan hikmah, dengan analisa. Nah, apalagi kalau dasarnya adalah karena dirayu dan digombal. Nah, itu makanya bahayanya pacaran itu tuh. Jadi sulit itu mencari pacaran halal itu. Dulu buku pacaran halal, sama aja babi halal jadi. Pacaran itu bukan istilah yang perlu dihalal-halalkan, karena dia telah mendefinisikan sendiri apa yang dimaksud sesuai dengan apa? Dengan tradisi yang berkembang. Nambah pacaran itu bah menghalalkan. Nah, kenapa ini bisa menjadi syahwat abirah, nazawat abirah? Hanya sekedar ketertarikan sesaat. Kenapa? Karena kepalsuan sering meliputi orang dan berpacar-pacaran itu. Galak bapelo, kecek bertukar, penampilan bersiapkan. Kalau jadi nikah, laba mama, laba papa, laba bebek dan lain-lain itu. Nah,
Nah, itu dalam waktu yang singkat tentu bisa mendramatisir, bersandiwara sesuai sejam, 2 jam. Kalaulah hidup dengan realita, itulah keluasian sebenarnya tu. Nah, ketika itu baru terkaji bebek tadi. Itu persoalan. Jadi pacar-pacaran itu tak lebih adalah yajri wara' syahwat, berlari di belakang syahwat yang membuat orang buta melihat hakikat dan hilang hikmah dari diri seseorang. Kalau akan dijadikan pasangan hanya karena alasan itu, biasanya nanti bayang hanya kesenangan saja. Itu maka keluar walau sepiring berdua tidur beralaskan koran. Dan serupa itu perlu diuji gak sepakat taluk dia kaya. Nah, tapi karena rayuan, gombalan, akhirnya manusia banyak tertipu, dan anak-anak muda kita yang tidak mau merenung bagaimana kehidupan yang akan mereka hadapi cenderung mudah terjerat oleh rayuan-rayuan seperti itu. Nah, tapi sianan kemengecian dan bertegas-tegas di sini orang tua. Kalau buya dan ustaz di surau balo ke mengabeknya. Tapi orang tua kini lama. Ketika berhadapan dengan kecenderungan anak muda seperti itu, cenderung kalah. Mana kok kalah? Ya awak perangai citu dulu. Itu masalahnya, kalahnya. Tengok ketika lah ditagan aja anak-anak dah. Bentik tak muda lah, mah dulu mana. Maka itu dapat foto berdua dulu dia. Atau makanya jangan dimulai di awak. Nah, kalau boleh itu kecil anak, iyalah amal talanjur dulu, atau makanya berkecek ke kalian, nah, gitu. Nah, jadi jangan dilanjutkan kekeliruan di dalam memulai pernikahan tersebut. Apalagi kalau perbuatan-perbuatan mereka selama berduaan berbagai macam itu sudah mengarah kepada mendekati perzinahan. Pegang ke pegang, paci ke paci, bau ke bau, khalwatlah dilakukan berbagai macam. Pak bayangkan kalau seandainya melakik bak stempel tu, kalau dicari kini anak gadis je nak bujang dengan kaca pembesar, mungkin rumit wak mencari menantu. Betul lah, banyak jajak tangan orang. Kan rumit jadinya tu. Nah, begitulah kondisinya hari ini. Makanya sulit hari ini mencari orang yang betul-betul menjaga, yang bersifat iffah, menjaga kehormatannya. Sulit. Nah, jadi apa langkah pertama mempersiapkan dalam memilih pasangan? Al-ibti'ad anil khudu' lin nazawati wasyahawati al-'abirah. Kecenderungan dan syahwat yang melintas sekejap jangan menjadi acuan yang akan membuat kita menentukan pilihan. Itu pertama. Yang kedua, yadman lil hayati az-zawjiyyati al-istiqrar wal hudu' an-nafsi wat tuma'ninah wa yan'a biha عن المشاكل الكبيرة والمعقدة والتي قد اعتدوا حدا للحياة الزوجية. Perlu ada satu komitmen yang dibuat di dalam diri agar kehidupan pernikahan itu hendaknya yang dicari adalah istiqrar, yaitu kemantapan, wal hudu' an-nafsi dan ketenangan jiwa. Jadi bukan cuba-cuba. Dulu kadang orang, ya mana itu tu nak pilih, ya lawak cuba lu. Dah mah cuba lu, kau cuba baal. Kalau ndak cocok bah. Nah, jadi seseorang yang ndak melangkah itu ada tujuan. Ada komitmen yang dia buat
untuk apa dia menikah. Sehingga dia tahu nang keripilih kok bukan orang nan hanya akan dibuat berkawan 3 hari, 3 bulan dan 3 tahun, tapi istiqrar untuk kemantapan dan ketetapan, dan akan mendapatkan dengan itu al-hudu' an-nafsi, ketenangan jiwa, wa tuma'ninah, dan kedamaian. Dia memilih dengan tujuan itu. Bukan tujuan para peselero, bukan tujuan untuk mencari hidup susah mana. Kan ada orang baku itu pilih oleh anak tunggal pak kayu lon. Kadang agak sakit-sakit lo di ICU lo masuk 3 kali tu. Jangan model itu. Dia memilih itu apa? Memang dengan untuk ketenangan jiwa. Begitu memilih pasangan.